Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Sekarang kita akan belajar kembali, yaitu pembelajaran tema 1, hidup rukun, pembelajaran 5 dan 6. Sekarang kita mulai dari pembelajaran 5. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang kalimat ajakan. Masih ingatkah anak-anak? Apa yang dimaksud dengan kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang. Nah, coba lihat, amati gambar berikut. Kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar tersebut. Itu gambarnya Siti mengajak Lani. Kira-kira kalimat ajakan apa ya yang diucapkan Siti? Lani menjawabnya, saya malu Siti. Kira-kira ajakan apa yang diucapkan Siti? Coba boleh seperti ini. Ayo Lani, kita berlatih menari bersama. Kalau anak-anak punya kalimat ajakan lainnya, tidak apa-apa. Perhatikan teks bacaan berikut. Kalimat ajakan yang ada dalam teks yaitu lihat tanda panah dan tanda garis merah. Tanda panah yang menunjukkan garis merah. Coba kita baca bersama-sama. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani, kata Siti. Ada kata ayo, merupakan ciri dari kalimat ajakan. Ulang lagi. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani, kata Siti. Itu termasuk kalimat ajakan. Sekarang kita penerapan sila Pancasila ketiga. Menjaga kerukunan dan kekompakan saat bermain itu sangat penting. Karena hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila yaitu, kita lihat gambar pertama. Anak-anak lihat halaman 85. Gambar pertama, ada Edo, Udin, dan siapa itu? Sedang bermain sepak bola. Dalam gambar, mereka sangat riang, sangat gembira. Berarti mereka bermainnya dengan kompak. Berarti termasuk pengamalan sila ketiga apa bukan? Termasuk pengamalan sila ketiga. Gambar kedua, ada Udin dan siapa itu? Beni. Dari gambar tersebut mereka lagi berbeda pendapat, lagi bertengkar. Berarti termasuk pengamalan sila ketiga apa bukan anak-anak? Bukan. Karena bertengkar berarti dia tidak menjaga kerukunan dan kekompakan dalam bermain. Gambar yang ketiga, ada Siti, Lani, Beni, Udin, Edo. Mereka bermain bersama-sama. Terlihat dari gambar itu mereka ketawa bersama, berarti mereka sedang bergembira. Berarti termasuk menjaga kerukunan dan kekompakan saat bermain. Termasuk pengamalan sila ketiga. Iya.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang gerakan berlari. Berlari adalah salah satu contoh gerak lokomotor. Anak-anak masih ingat tidak? Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat, yaitu salah satunya contohnya lari. Ya, macam-macam gerak berlari. 1. Lari pendek. Lihat gambar itu. Nah, itu lari pendek. Contoh kedua, lari panjang. Seperti yang ada di gambar. Lihat langkah kakinya. Nah, ini lari panjang. Contoh ketiga, lari melewati rintangan. Nah, Siti dan Udin sedang berlari bersama. Mereka lari melewati rintangan. Rintangannya berupa apa itu? Ban ya, berupa benda ya. Nah, itu lari melewati rintangan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Amati lirik lagu berikut. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Lihat tanda yang di garis merah. Ada kata mari di awal kalimat tersebut. Adalah ciri dari kalimat ajakan. Ciri apa lagi ya? Kalimat ajakan selain kata mari, ada ayo, mari, yuk. Itu ciri dari kata ajakan. Sekarang anak-anak, lihat paket halaman 88. Di situ ada lirik lagu. Nanti anak-anak baca bersama kedua orang tua, kemudian garis bawah pada syair lagu yang menunjukkan ajakan. Cirinya, awal kalimat biasanya ada kata ayo, mari, yuk. Nah, nanti dikerjakan bersama-sama. Amati gambar berikut. Nah, siapa itu ya? Apa yang sedang dilakukan Udin bersama teman-temannya? Udin sedang bermusyawarah bersama teman sekelasnya. Kalian tahu nggak hal ini termasuk pengamalan sila keberapa? Sila keempat, betul, termasuk pengamalan sila keempat. Nah, sekarang kalau contoh pengamalan sila kelima apa ya? Siapa yang tahu? Contohnya yaitu bergotong royong merapikan kelas seperti pada gambar tersebut. Sekarang tugas anak-anak. Di paket halaman 91. Buatlah kolom dan tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima ketika bermain dengan teman. Anak-anak sudah tidak perlu membuat kolom karena di paket sudah tersedia. Jadi anak-anak nanti tinggal mengisinya sesuai kolom mana yang diminta untuk pengamalan sila keempat dan sila kelima. Nah, sekarang kita belajar cara mengurutkan bilangan. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan yaitu dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan soal berikut. Ada 362 kotak makanan, ada 356 kotak minuman. Ada 348 botol air mineral. Urutkan bilangan di samping dari yang terkecil. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348.
Nah, sebelum membanding, anak-anak terlebih dahulu harus mengetahui mana ratusannya, mana puluhannya, dan mana satuannya. Kita mulai bandingkan dari ratusan. Nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 300. Ini 300 semua ya. Kemudian yang kedua kita harus membandingkan nilai puluhannya. Nilai puluhannya tidak sama, yaitu 60, 50, dan 40. Tidak sama. Dari tidak sama itu baru kita bisa membandingkan. Urutan puluhan mulai dari yang terkecil. Kita lihat puluhannya, mana yang paling kecil, yaitu 40. Setelah 40, 50, kemudian 60. Jadi urutan bilangannya yaitu yang ada 40-nya, berarti 348. Kemudian 356. Kemudian 362. Bisa anak-anak? Bisa, pasti bisa. Mudah ya. Diingat-ingat. Jika kita membanding, kita harus bandingkan terlebih dahulu nilai ratusannya dulu. Kalau ratusannya sama, berarti bandingkan yang puluhannya. Nanti kalau puluhannya tidak sama, lah di situ kita baru bisa mulai membandingkannya. Mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan. Perhatikan gambar berikut. Bu Guru memiliki 3 gambar kubus. Urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar sampai terkecil dengan teliti. Sebelum kita mengurutkan, kita harus tahu satu kotak ini berapa kubusnya. Nah, kita hitung dari yang kotak pertama. Ratusannya ada 100, puluhannya 0, satuannya ada 7. Berarti nilai bilangannya 107. Ya. Gambar kedua, ratusannya ada 100, puluhannya ada 10. Satuannya ada 2, berarti nilainya 112. Gambar ketiga, ratusannya ada 1, puluhannya 0. Satuannya ada 3, berarti nilainya 103. Anak-anak disuruh mengurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Coba lihat ratusannya di masing-masing kotak. Nilainya sama, 100, 100, 100. Kemudian lihat puluhannya, 0. Ini 10, ini 0. Mana yang paling besar? 10, berarti 112 dulu. Setelah 112, angka berapa? Puluhannya ini 0, ini juga 0. Sama. Berarti lihat yang satuan. Satuannya ada 7. Yang ini satuannya 3. Mana yang paling besar? 7 dan 3. 7. Berarti setelah 112, 107. Kemudian 103. Bisa ya anak-anak? Nanti coba berlatih dengan latihan soal yang ada di paket anak-anak. Demikian penjelasan singkat tema hidup rukun subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.